Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di hari Jumat yang berkah ini kita bisa mengikuti perkuliahan dengan sehat walafiat. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis akan mempresentasikan mengenai telaah terhadap materi kurikulum, silabus, RPP, dan proses pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 9 MTS dan 12 Madrasah Aliyah. Baik, tanpa menunggu waktu lagi, kita mulai saja dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Selamat mendengarkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kurikulum Al-Quran Hadis untuk kelas 11 MTS dan 11 MA. Pengembangan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP yang beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar prasarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Selanjutnya, struktur muatan kurikulum tingkat MTS. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Muatan kurikulum madrasah sanawiyah. Muatan kurikulum madrasah sanawiyah meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan pemerintah secara nasional. Jadi, kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan pemerintah secara nasional. Sekian dari penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kurikulum Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah. Struktur muatan kurikulum tingkat Madrasah Aliyah disusun dengan berpedoman dan mengacu pada struktur kurikulum yang terdapat dalam KMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah untuk kelas 12 mengikuti pola dan ketentuan kurikulum 2013, yaitu adanya kelompok mata pelajaran wajib A dan wajib B, kelompok peminatan dan lintas minat yang semuanya mengacu ke pencapaian standar kompetensi lulusan. Selanjutnya yaitu muatan kurikulum madrasah aliyah. Muatan kurikulum meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada madrasah aliyah. Selain itu, materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk kedalaman isi kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai silabus. Silabus merupakan komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, silabus juga bisa disebut dengan rencana atau rancangan secara ringkas secara garis besarnya mengenai pokok-pokok materi isi pelajaran.
Ada pula mengenai silabus mata pelajaran Al-Quran Hadis di jenjang MTS kelas 9 dan MA kelas 12. Kami sudah menyediakannya di makalah. Nah, saya akan mencoba membacakan salah satu contoh silabusnya. Saya akan mencoba membacakan silabus dari MTS. Nah, di sini ada satuan pendidikannya yaitu di MTS, lalu mata pelajarannya yaitu Al-Quran Hadis, dan untuk kelas juga semesternya yaitu kelas 9 semester 1. Lalu di sini juga ada kompetensi intinya yaitu secara garis besarnya bisa dilihat di makalah. Nah, saya akan membacakan komponen-komponen yang ada dalam silabus ini. Yang pertama ada dari kompetensi dasarnya. Kita lihat ada di 3.1 yaitu memahami ketentuan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi, musaqal kilmi, mad lazim musaqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. Ada pula di 4.1-nya yaitu mempraktikkan hukum bacaan mad lazim mukhaffaf kilmi, musaqal kilmi, mad lazim musaqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. Nah, untuk indikatornya yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian hukum bacaan dari mad lazim mukhaffaf kilmi, musaqal kilmi, mad lazim musaqal harfi, dan mad lazim mukhaffaf harfi. Lalu ada juga yang kedua, mengidentifikasikan bacaannya. Yang ketiga, mendeskripsikan cara membacanya. Yang keempat, menganalisis cara bacaannya. Lalu ada materi pokoknya. Di sini materi pokoknya yaitu fasih membaca Al-Quran dengan tajwid dan membentuk sikap disiplin. Lalu untuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama ada mengamati, di mana mengamati ini yaitu dengan mencerna bacaan tentang materi tersebut, lalu menyimak penjelasan tentang materi tersebut. Dan yang kedua yaitu dari kegiatan pembelajarannya yaitu menanya, di mana pendidik harus memberikan stimulus agar peserta didik ini untuk dapat bertanya mengenai materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga, untuk kegiatan pembelajarannya yaitu mengasosiasi, dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Lalu untuk penilaiannya di sini yaitu dengan tugas, yang kedua dengan observasi, yang ketiga dengan portofolio, dan yang keempat dengan tes. Adapun mengenai tes ini bisa dengan tes tulis, ada juga dengan tes lisan. Nah, mengenai alokasi waktunya yaitu 5 kali tatap muka. Nah, untuk sumber belajarnya yaitu yang pertama buku pedoman guru mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9, yang kedua buku pegangan siswa mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9, yang ketiga kitab Al-Quran, ada juga buku ensiklopedia, dan ada yang terakhir multimedia interaktif. Mungkin demikian silabus, contoh silabus yang dapat saya bacakan. Mungkin untuk secara garis besarnya atau secara lebih lengkapnya, teman-teman bisa melihatnya di makalah yang sudah kelompok kami sediakan untuk dapat kita telaah bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya dari rekan saya. Yang akan saya bahas di sini adalah tentang RPP Pendidikan Al-Quran Hadis. Seperti yang telah kita ketahui, RPP itu adalah rencana pelaksanaan pembelajaran, atau saya lebih suka menyebutnya rukun pelaksanaan pembelajaran. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pendidikan peserta didik. Jadi jika tadi silabus itu untuk satu semester atau lebih, nah di sini di RPP ini lebih diperinci, digunakan untuk 1 kali pertemuan, 2 kali ataupun lebih. Nah, untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau dulu pernah disebutnya kompetensi standar ya. Namun sekarang kompetensi dasar atau KD.
Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban untuk menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Jadi dituntut guru itu dari RPP itu dituntut agar menciptakan suasana kelas yang interaktif, tidak hanya guru saja yang berbicara, tapi murid pun harus bisa berani berbicara, apakah itu sesi tanya jawab atau mungkin dibuat seinteraktif mungkin lah. Juga untuk menginspiratif agar siswa itu tidak hanya mendengarkan, tapi dari mendengarkan tersebut bisa menjadi inspirasi bagi si murid. Juga dituntut untuk membuat suasana kelas yang menyenangkan agar tidak membosankan, tapi bisa membuat nyaman para peserta didik, dan juga membuat lingkungan pendidikan menjadi lebih efisien. Lalu RPP disusun berdasarkan KD, tadi disebutkan kompetensi dasar, yang dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan, 2 kali pertemuan ataupun lebih. Berikut ini adalah RPP untuk pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 3 MTS. Dimulai dari indikator pencapaian kompetensi, 2 tujuan pembelajaran, 3 pendahuluan, 4 inti, 5 penutup, lalu yang keenam adalah penilaian. Lalu untuk RPP pendidikan Al-Quran Hadis di kelas 3 MA mencakup pada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Untuk lebih lengkapnya lagi bisa dilihat di soft filenya yang telah kami sediakan di Edlink agar lebih rinci dan bisa tergambarkan secara jelas. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendekatan pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 9 MTS dan kelas 12 MA. Yang pertama, melalui pendekatan pembiasaan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membiasakan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan ajaran Islam dan budaya bangsa dalam menghadapi masalah kehidupan. Yang kedua, pendekatan rasional, usaha memberikan peranan kepada rasio atau akal peserta didik dalam memahami dan membedakan berbagai materi dalam standar materi serta kaitannya dengan perilaku yang baik dengan perilaku yang buruk dalam kehidupan duniawi. Yang ketiga, pendekatan emosional, upaya menggugah perasaan atau emosi peserta didik dalam menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa. Yang keempat, pendekatan fungsional, menyajikan materi Al-Quran Hadis dari segi manfaatnya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, pendekatan keteladanan, yaitu menjadikan figur pribadi teladan dan performance guru akidah akhlak sebagai cerminan dari manusia yang memiliki keyakinan tauhid yang teguh dan berakhlak mulia. Yang terakhir, pendekatan penilaian yang dilakukan meliputi penilaian kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikitnya tentang metode pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 9 MTS dan kelas 12 MA. Metode pembelajaran sangat diperlukan oleh seorang guru sebagai pemegang manajemen kelas yang akan menentukan berhasil atau tidaknya tujuan yang dikehendaki. Menurut Nasution, bahwa dalam proses belajar guru harus menggunakan agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif. Dalam hal ini, penentuan metode pembelajaran yang tepat bagi peserta didik adalah metode yang mampu menarik perhatian dan minat peserta didik. Tujuannya adalah agar suasana pembelajaran tampak baru dan menarik minat para siswa.
Yang pertama, pembelajaran Al-Quran hadis boleh saja mengadopsi teori-teori pembelajaran barat, misalnya dengan penerapan teori pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau CTL. Teori ini dapat diaplikasikan dengan cara mengaitkan isi dari sebuah mata pelajaran, misalnya pelajaran Al-Quran hadis dengan pengalaman para siswa. Dengan cara seperti ini, para siswa akan mampu menemukan makna dari materi pelajaran yang dipelajarinya. Jika mereka mampu menemukan makna atau kegunaan dari pelajaran tersebut, mereka akan lebih antusias dalam belajar karena mereka mempunyai alasan untuk belajar. Yang kedua, mencoba menggali metode pembelajaran yang menyenangkan dari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Karena dalam deretan ayat Al-Quran dan himpunan hadis Nabi terkandung metode pembelajaran yang dipakai oleh Allah dan Rasulnya dalam mendidik umat ini. Namun dalam implementasinya, metode pembelajaran ini disesuaikan dengan keadaan kelas siswa serta bahan materi yang akan disampaikannya. Adapun metode-metode mendidik atau mengajar dalam Al-Quran dan hadis antara lain: yang pertama, metode hikmah, nasihat yang baik dan diskusi. Yang kedua, metode keteladanan. Yang ketiga, metode perumpamaan. Yang keempat, metode pembiasan. Yang kelima, metode karya wisata. Yang keenam, metode demonstrasi. Yang ketujuh, metode eksperimen. Yang kedelapan, metode pemberian nasihat. Yang kesembilan, metode pemberian tugas. Yang kesepuluh, metode kisah. Yang kesebelas, metode mengajar dengan mempermudah. Yang kedua-belas, metode tanya jawab. Yang ke-13, metode latihan. Dan yang ke-14, metode ibroh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang strategi pembelajaran Al-Quran hadis untuk kelas 9 MTS dan kelas 12 MA. Dalam strategi pembelajaran Al-Quran hadis, siswa diharapkan mampu untuk dapat menguasai bahan ajar dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tujuan pembelajaran Al-Quran hadis itu sendiri. Sehingga setelah pembelajaran Al-Quran hadis, siswa merasa ada ilmu baru yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh siswa, yang pada akhirnya dapat membawa pada kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Untuk pemilihan strategi pembelajaran mengajar pada dasarnya merupakan salah satu hal penting yang harus dipahami oleh setiap guru. Mengingat proses belajar mengajar merupakan proses komunikasi multi arah antar siswa, guru, dan lingkungan belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran Al-Quran hadis. Di antaranya yaitu yang pertama ada strategi pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung pada umumnya dirancang secara khusus untuk mengembangkan aktivitas pada siswa yang berkaitan dengan aspek pengetahuan prosedural atau pengetahuan tentang bagaimana melaksanakan sesuatu, dan pengetahuan deklaratif atau pengetahuan tentang sesuatu yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip, atau generalisasi yang berstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah lebih maju. Yang kedua ada strategi pembelajaran tidak langsung. Strategi ini sering disebut inquiry, induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Pembelajaran tidak langsung ini berpusat pada peserta didik, meskipun dua strategi tersebut dapat saling melengkapi. Peranan guru bergeser dari seorang penceramah menjadi fasilitator. Guru mengelola lingkungan belajar dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat. Yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif, yaitu suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran, di mana guru menjadi pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif, yakni interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan
Yang keempat ada strategi pembelajaran empirik atau eksperiential. Strategi pembelajaran yang melalui pengalaman menggunakan bentuk sekuens induktif berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. Penekanan dalam strategi pembelajaran melalui pengalaman adalah pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Guru dapat menggunakan strategi ini di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan yang kelima ada strategi pembelajaran mandiri. Strategi pembelajaran mandiri ini merupakan strategi untuk mengembangkan inisiatif peserta didik secara individual, rasa percaya diri, dan pengembangan diri peserta didik. Mungkin dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang langkah-langkah pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 9 MTS dan kelas 12 MA. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang langkah-langkah pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 9 MTS. Di sini ada 5 langkah belajar Al-Quran Hadis bagi siswa secara global. Yang pertama ada membaca. Pada tataran ini, guru memulai dengan membaca dengan baik dan benar. Kemudian siswa mendengarkan dan guru mempersilahkan siswa membacanya secara sendiri-sendiri. Setelah itu, guru mengajak siswa untuk membacakan ayat atau hadis yang sedang dipelajari. Kemudian siswa yang lain memperhatikan bacaan temannya yang sedang tampil. Kemudian yang kedua ada menulis atau dikte. Menulis yang dimaksudkan di sini adalah menuliskan ayat-ayat atau hadis yang sedang dipelajari dengan melihat teks ayat atau hadis secara langsung. Nah, langkah ini juga dapat dilakukan dengan cara guru mendiktekan ayat atau hadis yang dipelajari. Akan tetapi, siswa harus tahu bagaimana tata cara penulisan ayat atau hadis. Untuk bisa menulis ayat atau menyalin ayat Al-Quran dan hadis, seseorang harus menguasai dulu huruf hijaiyah. Nah, huruf-huruf itu ada yang dapat menyambung dan disambung, ada yang bisa disambung tetapi tidak bisa menyambung. Nah, masing-masing mempunyai bentuk huruf sesuai posisinya, di depan, di tengah, belakang, atau terpisah. Kemudian yang ketiga ada menerjemahkan perkata. Nah, menerjemahkan ayat atau hadis perkata, maksudnya di sini adalah mengartikan kata-kata ayat atau hadis yang sedang dipelajari. Nah, langkah ini dapat dilakukan dengan melihat kamus bahasa Arab. Kamus yang sederhana adalah kamus bahasa Arab karangan Mahmud Yunus ya, atau melihat Al-Quran yang sudah diterjemahkan perkata. Dan itu sudah banyak yang diterbitkan. Akan tetapi dalam menerjemahkan, siswa hanya menuliskan kata-kata yang belum ia ketahui artinya. Sedangkan yang sudah diketahui artinya tidak boleh lagi dituliskan. Kemudian yang keempat adalah memahami. Ini maksudnya setelah siswa dapat menerjemahkan secara menyeluruh ayat atau hadis yang sudah dipelajari tersebut, maka siswa dipersilahkan untuk berdiskusi tentang maksud ayat atau hadis tersebut. Ini juga tidak terlepas dari peranan guru dalam memberikan pemahaman maksud ayat atau hadis dan ditambah dengan referensi pendukung. Kemudian yang kelima adalah menghafal. Siswa Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang selanjutnya yaitu tentang media pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 9 Madrasah Sanawiyah dan kelas 12 Madrasah Aliyah. Media dan alat pendidikan tentu saja harus dibuat sesuai dengan kebutuhan. Untuk kebutuhan membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis digunakan media visual yang bersifat visual verbal. Dalam pelajaran Al-Quran Hadis, minimal menggunakan Al-Quran atau buku pelajaran yang sudah dimiliki oleh siswa. Selain itu, juga untuk kebutuhan menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis materi pembelajaran, misalnya dengan metode menghafal, yaitu dengan menggunakan media audio, serta memahami isi kandungan Al-Quran dan hadis. Mengingat mata pelajaran Al-Quran Hadis sangat penting dipelajari oleh siswa untuk dapat mengetahui, memahami, dan mampu membaca Al-Quran dan hadis sesuai dengan kaidahnya. Maka dengan penggunaan media pembelajaran akan lebih menarik dan dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Serta sebagai usaha untuk memudahkan motivasi belajar siswa, juga sebagai usaha untuk memudahkan siswa dalam mempelajari dan memahami materi Al-Quran Hadis secara maksimal.
Media pembelajaran Al-Quran Hadis yaitu menggunakan audio visual seperti media PowerPoint, video, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kemauan, kejelian, dan kemampuan seorang guru untuk menggunakan peralatan media pembelajaran sangatlah penting agar penggunaan media pembelajaran dapat terlaksana dengan efektif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.